Shalom semua. Malam hari ini mungkin saudara lihat satu pemandangan yang berbeda dengan pemain keyboard kita, saudara ya. Saudara, saya punya satu alasan kenapa jauh-jauh gitu ya datengin beliau ini. Saudara, karena kita mau belajar terus bersinergi untuk lebih mengenal dan memahami tentang setiap penyembahan demi penyembahan. Karena penyembahan bukan hanya berbicara tentang pujian, penyembahan bukan hanya berbicara tentang musik, tapi sebenarnya penyembahan itu berbicara tentang kehidupan yang dipersembahkan di hadapan Tuhan. Namun persembahan-persembahan itu harus persembahan yang menjadi seleranya Tuhan. Penyembahan-penyembahan itu harus menjadi persembahan-persembahan itu menjadi persembahan yang menyenangkan Dia. Saudara, kita tahu semua di sini kekuatan kita itu adalah di penyembahan. Sebab itu kita perlu terus mengupgrade diri untuk bisa menyembah lebih lagi. Yuk kita sama-sama buka di dalam Roma pasal yang ke-12. Ayat ini seringkali saya bawakan saudara, tapi tergantung seberapa engkau meresponinya, engkau memahaminya. Ya. Ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara, tubuh ini tidak akan pernah punya kehidupan kalau tidak memiliki jiwa dan roh yang benar-benar mengalami sentuhan Tuhan. Karena sentuhan-sentuhan saudara yang bukan berasal daripada Tuhan, maka itu tidak akan pernah bisa menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Persembahan yang hidup itu hanya bisa kita rasakan, bahkan kita berikan persembahan kepada Tuhan, bahkan menjadi dampak kalau setiap jiwa dan roh kita itu bersentuhan dengan hatinya Tuhan. Saudara, hidup itu dikatakan adalah satu passion, karena saudara, kalau kematian itu tidak akan pernah ada passion. Jadi passion yang seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Passion yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yaitu dikatakan yang kudus, yang berkenan. Saudara, yang kudus itu bicara sesuatu yang murni, yang sejati. Saudara, banyak orang bingung. Bu, yang kudus itu yang seperti apa? Apakah kita tidak nonton televisi? Apakah kita tidak ke bioskop? Apakah, saudara, bukan. Sesuatu itu firman Tuhan berkata, sesuatu dimulai dari yang kecil, yang sederhana, yang simple. Tapi ketika kau menghidupkannya dengan penuh kesadaran dan penuh kerinduan, bahkan kau terus tingkatkan nilai-nilai itu. Saudara, sebuah kemurnian yang ujungnya itu adalah kekudusan. Jadi saudara, masalah kekudusan bukan bicara secara lahiriah, tetapi yang di rohmu, yang di jiwamu. Ketika engkau terus mengizinkan itu disentuh dengan Tuhan. Tentu saja sesuatu yang disentuh dengan Tuhan itu artinya kita rela meletakkan setiap korban-korban daging. Kita harus paham di situ saudara. Ada banyak korban yang harus kita letakkan. Yang salah satu simpel adalah waktu. Waktu kita bangun pagi, kita punya pilihan. Kita mau cari Tuhan atau langsung beraktivitas. Kita mau terus tidur apa bangun cari Tuhan dan menyembah Tuhan. Ada banyak hal seringkali saudara kita harus persembahkan. Dan itu menjadi persembahan yang terus saudara mempunyai warna dan nilai. Saudara, dalam hidup ini ya, kalau kita tidak terbiasa punya standar nilai-nilai yang semuanya berbau kualitas, maka kita akan membiarkan hidup kita ini selalu membayar yang murahan. Betul? Oke, contoh, kalau kita bangun pagi kita doa.
Kalau kita menjadi lakukan karena rutinitas, kebiasaan dan kewajiban, maka itu tidak akan mengubahkan apapun. Karena apa saudara? Tidak ada sesuatu di dalam yang kau letakkan, yang kau korbankan. Salah satunya adalah kenyamananmu, kedaginganmu. Saudara, persembahan yang hidup itu selalu identik dengan sesuatu yang kau letakkan itu ada rasanya. Rasanya apa? Sakit. Sakit di mana? Di daging kita. Ketika kita kurang tidur, ketika kita harus yang terbaik untuk Tuhan. Itu ada rasa. Segala sesuatu lakukan dengan rasa. Supaya apa? Engkau tidak mengalami kematian. Karena di dalam kematian tidak ada rasa, tidak ada dampak. Saudara, yang kudus bicara sesuatu yang murni. Ketika kita datang kepada Tuhan, benar-benar sebuah ketulusan yang kita bangun dengan Tuhan. Karena kita mengasihi Dia. Karena kita sadar kita butuh Tuhan. Kalau kita membiasakan sebuah penyembahan itu berdampak karena kehidupan kita setiap hari. Kita setiap hari dengan Tuhan. Kita seringkali saudara menyembah sebuah nyanyian yang semua unsurnya tentang kedalaman, keintiman. Yang menjadi pertanyaan, apakah sudah membawa hatimu masuk dalam kedalaman? Itu harus dipertanyakan. Dan saya percaya setiap orang yang sungguh-sungguh melepaskan penyembahan itu dengan segenap jiwanya, itu akan terus diperhadapkan praktek-praktek nyata. Tapi kalau kau sekedar cuman keluar dari mulut, sorry, Tuhan gak akan menyentuh orang yang cuma keluar dari mulut. Artinya gini loh, kita bisa membedakan gini. Bagaimana membedakan orang yang benar-benar ketika dia menyembah, itu sampai menyentuh di jiwa, di roh. Ketika kehidupanmu setiap hari, ada sesuatu yang tergores. Ada sesuatu yang harus kau lewati dengan rasa sakit di daging. Ada hal-hal yang buatmu tuh sulit. Ada hal-hal yang buatmu itu menjadi satu perjalanan yang kadang-kadang mengerikan. Tapi kalau selewati itu, itulah penyembahan yang membawa kehidupan. Karena ada rasa. Tapi kalau orang sekedar nyanyi, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Gak sampai di jiwa, gak sampai di roh. Percayalah, tidak akan disentuh oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat hatimu kosong. Hatimu tidak sangat menginginkan Dia. Kau cuma basa-basi. Itu namanya bukan persembahan, saudara. Mari saudara. Jadi kita menyadari setiap apapun yang kita nyanyikan. Kita tahu konsekuensinya. Begitu kita nyanyikan dan satu kali itu menjadi benih yang tumbuh. Itu pasti mengoyakkan semua yang di daging kita. Betul Pak, betul? Ya, Ibu Enda ketawa-ketawa. Karena dia sedang ngalamin digoncang di situ. Jadi kalau hidupmu digoncang Tuhan, bersyukur. Yang mengerikan ketika hidupmu selalu didiamkan Tuhan. Gak pernah disentuh. Apa tanda orang gak pernah disentuh sama Tuhan? Hidupnya selalu aman. Tanya kanan kirimu, kok selalu aman gak? Kita tuh gak usah cari gara-gara saudara. Kalau kita benar-benar sama Tuhan aja lah. Setiap hari kita ini harus lewati sesuatu yang intinya murid. Harus belajar terus. Gak cukup cuma belajar. Belajar sungguh-sungguh. Dan selalu saya ngomong sama Jem, kalau Tuhan datang menguji engkau, sifat apa maksudnya, di dalam benakmu harus gini loh, saya harus menghasilkan ujian yang nilainya kumlot. Kalau kau gak punya target atas hatimu sendiri, kau gak akan berjuang, percayalah. Yang penting selesai, yang penting lulus, yang penting naik kelas, tapi gak punya bobot. Kembali lagi sesuatu yang kudus bicara sesuatu yang murni, yang tulus. Segala sesuatu ketika kita dengan Tuhan harus meletakkan yang namanya daging itu sampai kau rasakan sesuatu. Ya, jangan membiarkan lemak-lemak di jiwa, di rohmu itu
semakin besar. Kenapa? Dengan demikian engkau tidak terkoyak, maka kau terhilang. Yang kedua, yang berkenan. Saudara, yang berkenan itu seperti apa? Bagaimana kita bisa mengerti perkenanan Tuhan, keinginan Dia, seleranya Dia, maunya Dia. Kalau kita nggak pernah bergaul sama Tuhan. Saudara, ketika Tuhan itu berurusan dengan bangsa Israel, Tuhan berkata, persiapan mereka harus menguduskan diri karena besok aku akan berjumpa dengan mereka. Saudara, mereka nggak mau, mereka bilang, Musa engkau saja yang dekat, kau saja, kami dari jauh aja. Seperti khotbahnya Pak Jimmy. 50 nabi itu jauh-jauh, hanya Elisa yang selalu dekat. Saudara, 50 itu menandakan kebanyakan orang sukanya cari aman dengan Tuhan. Pokoknya ke gereja Bu, pelayanan, perpuluhan, kolekte, selesai. Sekali lagi, kalau yang di dalammu tidak pernah dikoyakkan, sorry, kau gak punya bobot. Kau gak akan bisa memberikan yang berkenan di hati Tuhan. Saudara, saya ini udah lama banget. Kami Nafiri itu punya kebiasaan penyembahan itu sampai 8 jam ya Jembe, 10 jam. Dan kami selalu mengalami Tuhan masing-masing. Dan saya bilang, Tuhan, saya pengen setiap umatmu ini benar-benar mengalami Engkau secara nyata. Face to face dengan Tuhan. Tapi kalau kau tidak pernah meletakkan korban kehidupanmu, kau gak akan pernah bisa. Cari Tuhan tuh gak bisa setengah-setengah, saudara. Cari Tuhan tuh seperti mengejar sesuatu yang itu buat engkau tuh berharap banget dan itu menjadi prioritas hidupmu. Sekarang tanyalah sama masing-masing hatimu. Seberapa sih Tuhan yang menjadi prioritas atas hatimu? Seberapa sih? Dan saudara, ukur dengan apa yang kau sudah dapat. Sesuai enggak? Ketika kita nyembah dengan sangat serius, bukan waktu di gereja. Hidup setiap hari. Kau harus tanya Tuhan, apa yang kau mau untuk hamba-Mu lakukan. Biasakan apapun, sekecil apapun, itu adalah kehendak Tuhan, seleranya Tuhan, cara Tuhan, dan lakukan yang terbaik. Itulah persembahan di dalam penyembahan. Bukan cuma bicara persembahan. Persembahan di dalam penyembahan. Itu punya nilai yang sangat-sangat dalam. Kalau saudara mengerti yang namanya keintiman itu enggak ada batas. Sampai kau ngerasa nafasnya Tuhan. Ada kesejukan yang ketika dilepaskan dan ketika saudara hembus. Kenikmatan ini Tuhan. Seperti madu yang meleleh. Menyegarkan setiap semua yang pahit menjadi manis. Jadi saudara terkasih, sebentar kita ini akan mengakhiri tahun 2022. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kau mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan? Jangan jadi orang Kristen yang gak pernah ngalamin Tuhan, saudara. Serius. Saudara akan dibawa arus gelombang dunia dan ujungnya kau terhilang. Yang kedua, jangan takut menghadapi didikan Tuhan. Bahkan cintai. Didikan bukan cuma dilewati, nikmati, cintai. Itulah harga sebuah kekudusan. Ketika kau mencintai didikan, kau menikmati, itu artinya apa? Setiap korban-korban yang kau letakkan, kau nggak ngerasa berat.
kau rasa bahagia banget sekalipun harus melewati banyak air mata, banyak lembah-lembah. Karena apa? Kau tahu kau sedang berjalan dengan Tuhan. Kau dibawa naik, diasingkan dengan melepaskan beban-beban dunia untuk naik ke gunung Tuhan yang kudus, dan di atas sana hanya engkau dan pribadinya yang berkenan. Ketika Tuhan berhenti, engkau harus inisiatif, engkau harus kreatif. Cari sesuatu yang kira-kira Tuhan demen banget. Bahkan ketika Tuhan melihat seorang ibu yang menjamah jubah Tuhan, di situ dikatakan hati Tuhan. Bahkan ketika seorang ibu berkata, tidak pantas anjing makan makanan. Saudara belajar punya inisiatif yang menggetarkan hati Tuhan. Bahkan di dalam kesesakan pun katakan, Tuhan, aku tahu di dalam kesesakan ini Engkau sedang menjadikanku mutiara-mutiara yang indah. Bahkan Tuhan, kalau itu menjadi kepuasanmu, robek lebih lagi Tuhan jiwaku ini. Habisi lebih lagi Tuhan. Supaya tidak ada batas dan jarak antara Engkau dan aku. Saudara, gak banyak orang berani ngomong seperti ini sama Tuhan. Belajar, punya keputusan. Aku lebih memilih Engkau Tuhan daripada yang lain. Tadi kita sudah nyanyi, andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Ayo saudara, nikmati Tuhan bukan hanya di pelataran. Masuk. Syaratnya apa? Tanggalkan semua yang Tuhan gak suka. Dan jangan pura-pura gak tahu dengan apa yang Tuhan gak suka. Jangan masih ada berhala-berhala yang kau pegang dengan sangat kuat. Berhala argumentasimu, berhala pemberontakanmu, berhala kemalasan dan penundaanmu, berhala keegoanmu, kegengsianmu. Bahkan seringkali Roh Kudus bilang, yuk lawan dagingmu.